Haleluya. Selamat datang di ibadah hari Rabu ini. Sangat tidak umum kita berada di sini, tapi dengan kasih karunia Allah, kita memiliki 2 tempat kudus untuk memuliakannya, jadi sangat baik kan? Untuk pengingat, walaupun kita tidak bisa ke tempat ibadah sebelah sana, kita bisa datang ke sini. 2 minggu lalu, pendeta senior kita telah menutup seri kita di 1 Samuel, dan kita akan memulai seri baru. Kalian tahu nggak kita akan membahas apa kali ini? 2 Samuel. Ya, jadi bukan kejutan, tapi kita telah memutuskan untuk melanjutkan dengan 2 Samuel. Jadi hari ini kita akan melihat di 2 Samuel pasal 1. Kalau kamu lihat ayatnya, 2 Samuel pasal 1 ayat 1-4, saya bacakan. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran, bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Buku Kitab Samuel, saya ulang lagi ya, Kitab Samuel menjawab pertanyaan, Allah seperti apa yang memilih Daud untuk menjadi raja atas umatnya? Itu adalah pertanyaan dari buku 1 dan 2 Samuel. Jadi mari kita lihat kepada Daud di pasal ini dan coba menerima pelajaran yang Allah punya untuk kita pada malam ini. Jadi kalau kamu lihat, Daud dan anak buahnya berada di antara pasukan Filistin di bawah komando Akis. Dan mereka akan memulai peperangan dengan bangsa Israel. Jadi itu adalah bangsanya sendiri, tapi dengan kasih karunia Allah, Panglima Filistin itu menolak ide Daud ikut berperang. Jadi mereka mengirimnya kembali dan Daud dan prajuritnya kembali ke Ziklag, dan ketika sampai di Ziklag, ia mendapati orang Amalek telah membakar semuanya dan menculik keluarganya dan anak buahnya. Jadi Daud mengejar mereka dan mengambil kembali keluarganya, dan mereka menang, mereka menghancurkan orang Amalek, dan sekarang mereka kembali ke Ziklag. Dan sepanjang itu, selama itu yang terjadi. Bangsa Israel dibantai oleh bangsa Filistin di peperangan itu, sepanjang waktu itu. Nah sekarang, pada hari ketiga, setelah membunuh orang Amalek di Ziklag, seorang pria datang kepadanya, pakaiannya robek, debu di kepalanya. Itu adalah tanda berkabung dan berduka. Jadi Daud bertanya, apa yang terjadi pada peperangan itu? Bagaimana hasilnya? Jadi mari kita lihat di bagian yang pertama, laporan orang Amalek, 2 Samuel pasal 1 ayat 6-10. Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya." Coba kita lihat ceritanya dengan hati-hati ya. Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya. Kamu lihat apa yang aneh di sini nggak? Ada yang aneh nggak di sini? Kamu mungkin nggak sih kamu berada di tengah tempat peperangan? Oh, ada dua grup tentara yang sedang perang. Oh ya, saya berjalan di tengahnya. Kebetulan, aneh kan? Dan Saul sedang bertelekan pada tombaknya. Apakah Saul membunuh dirinya dengan bertelekan pada tombaknya? Tidak kan, dengan pedang kan? Kamu punya memori yang sangat bagus. Jadi dengan pedang. Sedang kereta-kereta dan orang
orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, "Ya Tuanku." Jadi dia bilang Saul tuh masih hidup dan bertelekan pada tombaknya. Dan dia bilang, ia melihat aku lalu memanggil aku dan berkata, "Ya," dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya padaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tapi aku masih bernyawa." Sangat menyakitkan kan? Kamu lihat ada yang aneh di sini nggak sejauh ini? Kenapa Saul jatuh kepada pedangnya sendiri? Kamu ingat apa yang ia katakan? Semoga orang-orang yang tidak bersunat ini membunuh aku. Jadi dia tidak mau dibunuh sama orang tidak bersunat kan? Jadi apakah orang Saul pada saat ia mendengar orang ini orang Amalek, ia menyuruh orang ini membunuh dia? Mungkin enggak kan? Kemungkinan besar tidak. Ayat 10. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Jadi, seperti yang telah kita lihat, apa yang dikatakan orang Amalek ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab di 1 Samuel pasal 31. Saul tidak jatuh pada tombaknya, tapi jatuh pada pedangnya kan. Dan kenapa ia meminta orang Amalek untuk membunuhnya? Tujuan ia jatuh pada pedangnya kan supaya ia bisa mati pada tangan orang yang disunat kan, bukan orang yang tidak bersunat kan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Amalek ini? Ia sedang mengubah faktanya sehingga ia bisa berkata kepada Daud, "Hei Daud, saya membantu kamu." Itu yang dilakukan oleh orang Amalek. Ia mengubah faktanya. Dan yang dilakukan oleh orang Amalek ketika ia tiba di hadapan Raja Daud, ia datang berlutut dan bersujud. Dan ia melakukan sesuatu kepada seorang raja. Jadi orang Amalek ini berpikir Daud akan menjadi raja berikutnya. Jadi aku akan membuat dia berhutang kepadaku. Jadi ia memberi Daud lambang kerajaan berupa mahkota dan gelang. Jadi apa yang kita tahu tentang orang Amalek ini? Ia adalah orang yang mempromosikan dirinya sendiri. Ia orang yang mempromosikan dirinya sendiri. Secara kontras, kita lihat antara orang Amalek dan Daud ini. Daud sendiri, ia menolak untuk membunuh orang yang diurapi Allah kan. Dia punya 2 kesempatan untuk membunuh Saul. Dan mungkin setelah itu, ia mungkin bisa dipromosi dengan lebih cepat kan. Tapi ia menolak untuk melakukannya. Tapi sekarang, dengan kasih karunia Allah, dengan pemeliharaan Allah, mahkota dan gelang rajani itu ada di tangan dia. Daud tidak mempromosikan dirinya, tapi promosinya itu mencari dia, datang sendiri kepada dia. Kitab Samuel 1 dan 2 Samuel, kita bisa ada banyak cerita tentang kepemimpinan di buku ini. Dan di sini saya ingin menunjuk satu kata dalam bahasa Inggris. Itu adalah satu kata yang sangat bagus untuk kepemimpinan kekristenan. Kata bahasa Inggris itu adalah extrude. Bahasa Inggrisnya itu extrude, yang artinya dipaksa keluar di bawah tekanan ke dalam bentuk yang diinginkan. Jadi kamu akan dibentuk dalam suatu bentuk yang kamu mau. Dan ini yang dilakukan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilihnya. Ia memaksanya keluar ke posisi pemimpin. Jadi kalau kamu lihat cerita seperti Musa, ketika Musa berumur 40 tahun, ia ingin memimpin
memimpin bangsa Israel. Tapi mereka menolak dia, jadi ia harus pergi 40 tahun kemudian. Allah mendorong dia, orang berusia 40 tahun, 80 tahun, tanpa talenta, tanpa kekuatan, tidak bisa berbicara baik dengan benar. Tapi Allah mendorong dia menjadi pemimpin, sama seperti Gideon, yang merupakan orang paling lemah di keluarga terlemah di Manase. Tapi apa yang kita kita sebutnya sebagai apa? Pemimpin yang luar biasa. Dan Allah juga mendorong Rasul Paulus yang melakukan kejahatan yang terbesar bagi gereja. Ia mengirim banyak orang Kristen ke gereja, bahkan lebih buruk lagi. Tapi Allah di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 15, ia adalah orang pilihanku. Yesus mengajarkan kepada kita di Lukas pasal 14 ayat 10 sampai 11 untuk mencari tempat yang terendah, bukan tempat yang tertinggi. Ini adalah konsep bagi kepemimpinan kekristenan yang Allah cari. Lukas pasal 14 ayat 10 sampai 11. Tapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Francis Schaeffer, seorang pendeta yang hebat dan ahli teologi yang hebat, berkata bahwa orang Kristen harus memilih tempat yang lebih rendah sampai Allah mengangkatnya ke posisi yang lebih bertanggung jawab dan berwenang. Kamu ngerti nggak? Orang Kristen harus secara sadar mengambil tempat yang paling rendah sampai Allah sendiri yang mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi sebagai tempat kepemimpinan. Kita harus secara sadar mengambil tempat yang paling rendah. Ada 2 alasan untuk ini. Ia memberikan kita 2 alasan untuk ini. Pertama, karena akan lebih mudah untuk berdiam diri di hadapan Allah ketika tanggung jawabnya lebih sedikit. Akan lebih mudah untuk berdiam diri. Tidak gampang, akan selalu susah, tapi akan lebih mudah untuk berdiam diri ketika tanggung jawabnya lebih sedikit. Karena begitu tanggung jawab yang besar tuh lebih banyak kegaduhan, lebih banyak hal yang harus dilakukan. Tapi kalau kita diam di hadapan Allah dengan doa, kita bisa ingat apa yang penting, kita akan ingat siapa diri kita dan siapa Allah itu. Dan dalam ketenangan di hadapan Allah lah yang menjaga kita dari menjadi sombong. Kita tidak menjadi sombong, ya kan? Itu jauh lebih berharga daripada posisi kepemimpinan apapun. Ketenangan di hadapan Allah. Yang kedua, alasan kedua, karena kita adalah saudara dalam Kristus. Gereja bukan tempat kerja. Gereja bukan perusahaan, itu adalah keluarga. Dan itu sangat berbeda dengan memimpin pekerja di perusahaan kan. Kenapa? Karena mau bisa pecat suami atau anak kamu kan. Kamu tidak bisa memaksa anggota keluarga kamu melakukan apapun. Dan gereja itu adalah keluarga rohaniah kita. Kita melakukan sesuatu dengan sukarela kan. Jadi mari saya tanya kepada kalian semua. Apakah kamu lebih pengen punya 100 orang pekerja di perusahaan kamu atau 100 anak di keluarga kamu? Oh, ya ampun. Saya bisa bayangkan banyak orang yang lebih memilih punya 100 pekerja di perusahaan. Kalau kamu punya 100 anak, ini gereja, kita keluarga, kita harus saling peduli satu dengan lainnya. Banyak Rasul Paulus berkata setiap kali. Katakan, berbicara dengan penetua kamu seperti ayah kamu sendiri. Berbicara dengan orang-orang yang lebih tua seperti keluarga kamu. Saudara-saudara kamu dan anak-anak kecil di Sunday School sebagai anak kamu sendiri. Itu adalah gereja. Jadi untuk alasan ini, satu kualifikasi yang ada dalam Alkitab untuk menjadi penetua atau diaken, dia harus memimpin dan mengelola bukan perusahaan tapi keluarga mereka. Ini adalah
syarat untuk semua penetua dan diaken. Daud tidak mencari kemana-mana untuk mendapatkan lambang kerajaan ini. Ia nggak memintanya. Siapa yang ingin mencari keluarga Allah, ia tidak mencari posisi itu, tapi Allah memberikannya kepadanya. Dan Allah memberikannya dan melatihnya. Jadi pada akhirnya, para pemimpin umat Allah harus tidak melakukan promosi diri. Kenapa? Karena Yesus merendahkan dirinya untuk meninggikan orang lain. Itu adalah cerita tentang inkarnasi ketika firman menjadi daging. Itu adalah kepemimpinan seperti Kristus yang diberkati oleh Allah. Jadi mari kita berdoa supaya Allah memberkati para pemimpin dengan hati Kristus dan hati seperti Daud. Amin. Poin berikutnya, mari kita lihat tanggapan Daud terhadap kejatuhan Saul. In kontras, Saul adalah pemimpin yang terobsesi dengan promosi diri, meninggikan diri. Ia ingin menghapus semua pesaing yang ada, yang bisa melemahkan cengkramannya pada kekuasaan dan cengkramannya pada tahta. Oleh sebab itu, ia menganiaya Daud selama berapa lama? 10 tahun. Dan orang Amalek ini mengira kejatuhan Daud akan menjadi kabar baik bagi Daud. Dia pikir Daud akan merayakan setelah mendengarkan jatuhan Saul, tapi Daud menanggapi dengan cara yang tidak terduga. 2 Samuel pasal 1 ayat 11-12. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mencabiknya, demikian juga semua orang yang bersama-sama dengan dia. Mereka berkabung, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam untuk Saul dan Yonatan anaknya dan untuk umat Allah dan kaum Israel, sebab mereka telah tewas oleh pedang. Dikatakan bahwa ia berkabung, menangis, dan berpuasa. Ini semua adalah kata-kata yang menyedihkan. Dan ini adalah satu-satunya waktu di seluruh perjanjian lama di mana kata-kata ini muncul bersama-sama. Ini menunjukkan perasaan hati Daud yang bersedih atas kehilangan Saul. Ia bahkan menulis sebuah pidato penghormatan untuk Saul dan Yonatan, dan ia memerintahkan orang-orang untuk mempelajarinya. Ya, apakah ini cara kita menanggapi tersebut pada umumnya pada saat kita mendengar musuh saya? Saya yakin kita tidak punya pengalaman ini, tapi mungkin kamu dengar mantan kamu yang sedang kecelakaan sesuatu. Tapi kalau kamu dengar sesuatu yang buruk terjadi pada seorang yang kamu benci, akan mudah untuk kita merayakannya kan, jadikan itu kabar baik kan. Jadi apa yang terjadi dalam hati Daud? Kenapa ia menangisi kematian musuhnya? Ini halnya dalam pikiran Daud, sebelum Saul menjadi musuhnya, Saul adalah rajanya. Sebelum Saul menjadi musuhnya, Saul adalah rajanya. Kita tahu karena di 10 tahun Saul mengejar Daud bisa berbicara kepada Saul 2 kali. Dan ini ia katakan. Bagaimana Daud menyapanya? 1 Samuel pasal 24 ayat 8. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru pada Saul dari belakangnya. Katanya, Tuanku Raja, Tuanku Raja. Ia tidak memanggilnya, musuhku. Ia tidak bilang, kamu, apa-apa. Ia bilang, Tuanku Raja. Lalu ia berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. 1 Samuel 26 ayat 17. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramu kah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku, Tuanku Raja. Bagi Daud, hal antara dirinya dan Saul tidak sepenting hal antara Israel dan orang Filistin. Dan Saul adalah pemimpin Israel. Jadi fokus Daud adalah pada umat Allah yang kehilangan pemimpin mereka.
Bukan pada dirinya sendiri yang kehilangan musuh, tapi umat Allah yang kehilangan pemimpin mereka. Jadi kamu bisa lihat pikiran dia yang sangat sangat jelas kepada umat Allah kan. Ini adalah kualitas yang Allah inginkan bagi pemimpinnya. Kalau kita tidak menganggap masalah personal dan menjadikannya segala hal, kita tidak menjadikan lebih penting dari komunitas. Karena ini lebih penting, ia harus menganggap komunitas lebih penting dari masalah pribadi dia sendiri. Banyak dari kita yang menemukan kepuasan saat kita melihat musuh kita dihancurkan, atau orang jahat mendapatkan sesuatu yang pantas mereka dapatkan. Saya tahu beberapa dari kita senang menonton film seperti itu. Pada saat orang jahat itu dikalahkan, kamu senang, terus kamu merayakannya kan. Jadi saya ingin menunjukkan firman Allah yang berkata, jangan kasihlah jangan bersukacita atas kehancuran musuh-musuh kita. Kalau ini seperti entertainment, ya nggak apa-apa. Tapi pada kenyataannya, jangan kamu rayakan pada saat musuh kamu sedang hancur. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius pasal 5 ayat 44. Dan ini poinnya. Saya bahkan tidak melihat ayat ini dengan jelas sampai saat ini. Tapi Alkitab berkata, jika musuh kita mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, dan jika kita bersuka cita atas kejatuhan mereka, Allah bahkan mengurangi penghukuman mereka sehingga kita bisa berhenti. Kamu tahu kalau itu ada dalam Alkitab? Kamu tahu Amsal pasal 24 ayat 17-18? Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Itu yang dikatakan Alkitab. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Kenapa? Kenapa Allah mengatakan itu? Apa tujuannya? Ini kan, kalau kita bersukacita atas kejatuhan musuh kita, itu berarti kita, dalam pikiran kita, oh kita pantas mendapatkan lebih baik dari mereka. Itu artinya kita berpikir kalau kita itu lebih baik dari mereka. Itu artinya kita menjadi sombong. Dan hati kita telah mengangkat diri kita di atas musuh kita. Kita tidak mengatakannya, tapi kita merasakannya. Dan Allah tidak suka akan perasaan seperti itu dalam diri kita. Kitab Roma dengan jelas mengajarkan dalam pasal 3, tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Daud dapat mengasihi musuhnya karena Daud mengetahui ketidakbenaran. Karena ia tahu kekudusan Allah dan dia tidak pernah kehilangan kekudusan Allah. Dan itu sebabnya kebenaran dia, kebenaran Saul, kebenaran saya, kebenaran Saddam Hussein, dalam kekudusan Allah kita semua itu sama. Itu adalah kekudusan Allah. Dia tidak pernah lupa pada kita. Jadi dia tidak pernah merayakan pada saat Saul jatuh. Dan dia berkata berulang-ulang, jangan sentuh orang yang diurapi oleh Allah. Jangan sentuh orang yang diurapi Allah. Biarlah Allah yang menjadi perantara antara aku dan engkau. Itu yang ia katakan. Itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati ini bukan hanya terjadi begitu saja pada Daud, tapi itu datang dari memiliki visi siapa Allah itu, kekudusan Allah. Kita berhenti sebentar sini. Jadi bagaimana di
Keluaran pasal 15, ketika orang Israel melewati Laut Merah, dan orang Mesir itu ditenggelam di tengah Laut Merah, dan mereka bahkan menulis lagu merayakan hal itu. Jadi maksudnya apa di situ? Kita harus bisa menaruh garis di mana sukacita ketika musuh kita dihancurkan, atau ketika Allah menyelamatkan kita. Fokusnya tuh berbeda di situ. Di Keluaran pasal 15 itu adalah pembebasan dan keselamatan Allah, kebaikan dari Allah. Bukannya mereka tidak merayakan kejatuhan dari musuh-musuh mereka. Jadi saya berdoa, kalau kita di Gereja Sion, kita tidak merayakan kejatuhan orang lain. Saya berdoa kita tidak mencari mengagungkan diri kita sendiri, tapi kita bisa melihat kekudusan Allah dan ketidakbenaran kita di hadapan Dia. Itu bagaimana cara kita bisa menjadi rendah hati bahkan terhadap musuh-musuh kita. Nah, jadi mari kita lihat tanggapan Daud kepada orang Amalek. 2 Samuel pasal 1 ayat 13-16. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya. Asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Daud memerintahkan agar orang Amalek dibunuh pada saat itu juga. Apa yang dilambangkan oleh orang Amalek ini? Orang Amalek melambangkan keinginan kita untuk mempromosikan diri kita sendiri. Itu melambangkan dorongan berdosa dalam hati kita untuk membuat nama kita sendiri. Dan itu menyebabkan kita mengarang cerita supaya kita tampak lebih baik untuk meninggikan ego kita. Dan kita bisa melihat terutama di zaman sekarang, zaman digital ya, di mana orang-orang kelihatannya itu lebih baik dari apa yang sebenarnya terjadi. Ini terjadi karena kita tidak ingat betapa kita dikasihi dalam Kristus. Jadi kita mencari afirmasi dari orang lain, pengakuan orang lain. Kita tidak ingat kekayaan dari warisan kita dalam Kristus. Jadi kita mencari hal-hal hadiah-hadiah dunia ini dan title dan posisi. Itu adalah Amalek dalam diri kita. Dan Daud membunuh orang Amalek itu tanpa keraguan-raguan. Dan saya berdoa kita juga melakukan hal yang sama. Jadi bagaimana kita bisa membunuh orang Amalek yang mencari promosi? Bagaimana kita bisa menghentikan mereka dalam hati kita? Kita sebut ini sebelumnya dengan menjadi diam di hadapan Tuhan. Menjadi diam di hadapan Tuhan. Bagaimana? Dengan firman Allah. Meditasi atas firman-Nya. Dan dengan berdoa, berbicara dengan Dia. Kapan kamu menghabiskan 10 menit? Hanya kamu dan Allah. Kita perlu mengembalikan kedamaian kita di dalam Tuhan. Ketenangan kita dalam Tuhan. Saya ingin menyimpulkan, dalam bagian ini, Daud menunjukkan belas kasihan bagi manusia yang telah jatuh. Dan ia memberikan kita gambaran tentang belas kasihan Yesus kepada orang berdosa. Jika diberikan pilihan, Daud mungkin tidak akan memiliki cukup kebaikan untuk bisa mati menggantikan Saul.
Ia baik, tapi ia tidak sebaik itu. Dan ia tidak memiliki kuasa untuk mati menggantikan Saul. Tapi itu yang dilakukan Yesus. Itulah yang dilakukan Yesus bagi kita. Kita adalah musuh Allah. Kita adalah pengkhianat. Kita mencari pengagungan diri. Yesus mati karena orang Farisi dan pemimpin agama sedang iri kepada dia, kepopuleran dia, dan mereka membunuh dia. Dan dia dengan sukarela membiarkan dirinya dipaku di kayu salib. Roma pasal 5 ayat 6-9. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi firman Allah menantang kita hari ini untuk mengasihi musuh-musuh kita. Bagaimana? Dengan mengasihi Allah terlebih dahulu. Dengan mengembalikan waktu ketenangan kita dengan Allah. Dengan tidak menghilangkan visi kekudusan Allah dan keberadaannya dengan kita. Jadi pada saat kita mendengar, kalau kita mendengar sesuatu yang dilakukan oleh anggota gereja, apakah kita harus menyebarkannya dan bergosip akan hal itu? Enggak kan? Jadi mari kita tutupi. Seperti orang gereja itu adalah orang tua kamu sendiri. Apa kamu menyebarkan kepada orang-orang aib-aib keluarga kamu, orang tua kamu? Enggak kan? Jadi kenapa kita melakukannya? Kita nggak boleh melakukannya. Gereja itu bukan tempat untuk gosip. Gereja itu harus menjadi tempat yang aman, di mana kita menutupi satu dengan yang lainnya sebagai satu keluarga. Gereja bukan tempat untuk menghakimi orang lain atau merasa puas ketika seorang terungkap. Kenapa? Karena kita semua adalah orang berdosa di hadapan Allah. Tapi Allah telah menutup kita, jadi mari kita tutup orang lain. Daud berkata kepada orang Amalek, mulutmu telah bersaksi melawan engkau. Saya berdoa agar perkataan yang diucapkan dalam tembok gereja Sion bukanlah perkataan yang mempromosikan diri sendiri atau perkataan yang merendahkan dan mengutuk orang lain. Tapi mari kita mengucapkan perkataan yang bersukacita dalam kebaikan, penghiburan dan sukacita. Dan saya berdoa kita menjadi keluarga yang penuh dengan kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur. Kami bersyukur karena apa yang dilakukan oleh Allah, kami bisa memanggil kamu Bapa kami. Dan kami bersyukur untuk kasih yang tak terhitung, untuk menjadi satu dengan yang lainnya dalam Kristus. Kami bersyukur untuk setiap orang di gereja, di keluarga gereja Sion ini. Setiap orang yang bisa diselamatkan dalam kasih. Setiap orang yang telah kau pilih dan panggil dan selamatkan. Sehingga kami bisa merayakan kekekalan bersama-sama. Betapa besarnya berkat ini untuk bisa berada di dalam gereja. Dan Tuhan maafkan kami atas setiap kali kami berbicara salah tentang anggota keluarga kami. Tolong maafkan kami untuk setiap kali kami tidak menganggap setiap orang seperti seharusnya. Dan bantu kami Bapa. Beri kami iman untuk bisa melihat kekudusan-Mu. Bantu kami untuk tidak menjadi sombong satu dengan yang lainnya. Untuk menjadi rendah hati di hadapan-Mu. Di hadapan setiap orang. Kami bersyukur Bapa. Dan kami doa untuk kesatuan yang sejati. Lahir dari kasih. Dan kami mohon ini semua dalam nama Yesus yang berharga. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.